Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Kali ini kita akan lanjutkan kembali video mengenai tujuan keuangan yang smart. Nah, kemarin kita udah bahas tujuan keuangan yang S ya, yang spesifik. Kali ini kita akan bahas tujuan keuangan yang measurable ya. Measurable itu apa? Kita akan lihat selanjutnya di slide berikut. Sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, silakan subscribe channel YouTube Mentor Keuangan, Gudang Mas Rehan, follow IG-nya juga boleh, dan sekali-sekali boleh cek juga ke mentorkeuangan.com. Baik, ini disclaimer terlebih dahulu ya. Ini adalah materi sharing dan sifatnya untuk edukasi, bukan untuk saran pengambilan keputusan. Silakan berdiskusi dengan penasihat dan perencana keuangan teman-teman sebelum mengambil keputusan. Mentor Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari keputusan keuangan teman-teman ya. It's your own responsibility ya. Oke, langsung aja. Tujuan keuangan kemarin kita bahas adalah rumah ya. Tapi kalau tujuan keuangan hanya rumah aja, ini nggak jelas sih. Tidak spesifik ya, rumah seperti apa ya, di mana, harganya berapa, dan kapan akan dibeli ya. Nah, kalau yang measurable tentu tujuan keuangannya harus dapat diukur atau terukur pencapaiannya. Nah, seperti ya, measure itu kan ukuran ya. Jadi measurable dapat diukur atau terukur pencapaiannya. Nah, contohnya gimana nih kalau kita ngomong soal tujuan keuangan rumah ya. Harga rumah 1 miliar misalnya ya, dan akan dibeli 1 tahun lagi. Saat ini teman-teman sudah menyediakan tabungan sebesar 250 juta rupiah untuk membeli rumah tersebut ya. Nah, misalnya rumahnya direncanakan dibeli dengan cash ya, dengan tunai, maka saat ini sudah tersedia 25% dari target. Nah, dari mana 25% ini? Adalah 250 juta dibagi 1 miliar, sehingga kita bisa mengukur bahwa untuk tujuan keuangan rumah ini kita baru 25% loh sampainya. Masih kurang 75% lagi ya. Masih ada 750 juta yang harus dikumpulkan untuk dapat membeli rumah secara tunai. Nah, misalnya rumah ini ditargetkan dibeli tahun depan ya, dan harganya naik 10%. Jangan lupa ada faktor inflasi ya. Kalau properti mungkin kita asumsikan 10%. Jadi kalau harga rumahnya 1 miliar, maka tahun depan akan naik menjadi 1,1 miliar rupiah atau 1 miliar 100 juta rupiah. Nah, sehingga kalau kita hitung kembali dengan dengan uang yang sudah dikumpulkan 250 juta tadi, kalau dibagi dengan 1 miliar 100, maka hanya 23%. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau mau dibeli dengan tunai langsung saat ini sudah tercapai 25% ya. Bukan dibeli sekarang ya, tetap dibeli tahun depan, tapi sudah tercapai 25% ya. Nah, ini tanpa asumsi inflasi. Ini seharusnya tanpa asumsi inflasi dia sudah 25%. Tapi kalau ada asumsi inflasi dia baru 23%. Nah, kalau rumah ini direncanakan dibeli dengan angsuran dengan DP 20%, maka targetnya telah tercapai 100% ya. Dari mana kok udah tercapai target 100%? Karena targetnya adalah mencapai DP sebesar 20% tadi, yaitu 200 juta Bang lah ya, dari 1 miliar. DP rumah harusnya cukup dengan 200 juta, tapi kita sudah mengumpulkan dana DP sebesar 250 juta, which is itu sudah lebih dari kebutuhan DP kita. Ini kalau rumah ini direncanakan akan dibeli dengan angsuran ya, atau pembiayaan, maka targetnya sudah 100%. Tapi teman-teman jangan lupa, kalau yang akan membeli rumah dengan KPR, lanjutkan lagi dengan analisa cash flow-nya ya. Ini untuk melihat debt service ratio. Debt service ratio itu apa? Nanti kita akan bahas di video setelah ini ya, yang bahasan mengenai rasio-rasio keuangan. Tapi sekilas debt service ratio itu adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar penghasilan teman-teman yang digunakan untuk cicilan utang. Nah, biasanya bank itu memakai angka 30%. Ya, kalau para perencana keuangan mungkin antara 30 sampai 35% itu masih
dalam koridor yang cukup aman untuk teman-teman mengambil cicilan untuk KPR-nya. Nah, oke lah, ini kalau tadi kan sudah tercapai 100% ya. Tapi harus dilihat lagi cash flow-nya untuk melihat debt service ratio. Kalau ternyata dengan DP 20% ini teman-teman debt service ratio-nya lebih dari 30%, nah ini ada satu kemungkinan bank mungkin akan menolak ya. Seperti ada kemungkinan ya. Kalau mau aman sih debt service ratio-nya di atas di bawah 30% dari penghasilan teman-teman. Itu bank akan mungkin lebih lebih mudah, lebih ada poin plus untuk menerima pengajuan kredit teman-teman. Ini sudah pernah saya alami juga dulu waktu mengambil kredit rumah pertama saya. Antara gaji dengan cicilan utangnya tidak terlalu besar cicilan utangnya, jadi ditolak. Nah, karena ditolak, alhasil saya harus memperbesar DP saya supaya debt service ratio-nya makin kecil ya. Oke. Oh, sudah selesai ternyata. Jadi sebenarnya yang measurable itu apa? Measurable itu dari ini ya, dari berapa yang sudah teman-teman kumpulkan. Kalau ini baru 25%, kalau dengan asumsi inflasi baru 23%, dan kalau misalnya dengan DP 20% dari harga 1 miliar, maka ini sudah tercapai 100%. Jadi tentukan target atau tujuan keuangan yang measurable ya, seperti ini. Jangan saya pengen punya rumah nggak tahu harganya berapa, nggak tahu kapan, akhirnya pokoknya nabung aja. Udah cukup belum nih untuk beli rumahnya, nggak tahu, pengennya yang rumahnya aja nggak tahu mau yang seperti apa. Nah, bagaimana kita menentukan seberapa besar kita sudah berhasil mencapai persentase dari tujuan keuangan tersebut. Jadi ini penting untuk teman-teman ketahui bagaimana menentukan sebuah tujuan keuangan yang measurable. Banyak contoh lainnya, mungkin nanti silakan kalau ada komen atau pertanyaan monggo aja ya. Oke, baik, itu aja untuk tujuan keuangan yang measurable. Kita akan lanjutkan lagi dengan SMA, achievable, di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.